Lu pernah gak sih ketemu orang yang sok pinter dan dia merasa seakan-akan tahu segalanya tentang suatu hal, padahal sebenarnya dia tuh gak tahu apa-apa? Well, di video ini gue bakal bahas tentang hal itu. So, tonton sampai habis. Pada tahun 1995, ada seseorang bernama MacArthur Wheeler yang melakukan 2 pencurian bank di Pittsburgh, Amerika Serikat. MacArthur Wheeler berhasil melakukan perampokan ini, tapi tak lama dirinya tuh ditangkap oleh polisi. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya MacArthur Wheeler tidak menggunakan topeng sama sekali ketika dia menjalankan perampokannya. Anehnya lagi, pada saat ditangkap, si MacArthur Wheeler ini tuh justru kaget. Karena dia merasa bahwa dia telah menutupi mukanya sehingga tidak terlihat. Tahu gak sih apa yang dia lakukan? Dia memberikan seluruh mukanya cairan lemon. Dan dia meyakini bahwa cairan lemon bisa membuat dia tidak terlihat. Mengejutkan? Hal ini tuh karena si MacArthur Wheeler ini sebelum dia melakukan perampokan, dia baru aja mempelajari suatu hal kalau cairan lemon itu bisa digunakan sebagai tinta tak terlihat untuk menulis di kertas. Melihat kasus ini, 2 orang ahli psikologi sosial, David Dunning dan Justin Kruger, melakukan penelitian terhadap hal ini. Setelah David Dunning dan Justin Kruger melakukan penelitian terhadap si MacArthur Wheeler ini, disimpulkan bahwa orang yang tidak memiliki kompetensi itu cenderung untuk melebih-lebihkan kemampuan dirinya sendiri atau mengakui kemampuan dirinya secara berlebihan. Ya kasarnya tuh orang bodoh merasa dirinya tuh pintar. Dan fenomena inilah yang disebut dengan Dunning-Kruger effect. Gue bakal tampilkan chart di sini. Garis vertikal itu menggambarkan kepercayaan diri dan garis horizontal itu menggambarkan pengalaman sesungguhnya dari orang tersebut. Biasanya ketika kita baru mulai mempelajari sesuatu, kita akan berada di posisi kepercayaan diri yang sangat tinggi. Setelah kita mempelajarinya, walaupun hanya sedikit, kita sangat yakin bahwa kita sudah ahli di bidang itu tanpa kompetensi sebenarnya yang kita miliki. Seiring berjalannya waktu, kita terus belajar dan terus belajar, maka kita akan mulai tersadar bahwa sebenarnya itu kita belum tahu apa-apa. Kepercayaan diri kita mulai menurun seiring dengan pengalaman kita bertambah. Ketika kita konsisten dan terus belajar mendalami bidang tersebut, maka pada akhirnya kita akan memperoleh kepercayaan diri yang sama seperti awal, tentunya dengan kompetensi yang sekarang sudah kita miliki. Jadi misalnya kita ibaratkan gini, lu mau belajar cara bermain gitar. Nah, di awal pertama kali lu belajar, mungkin lu nonton video YouTube 1-2, lu bakal merasa sangat ahli di bidang itu. Dan lu biasanya langsung menunjukkan keahlian yang baru lu pelajari ini ke teman-teman lu atau ke orang lain. Lu merasa sangat yakin kalau lu tuh udah ahli dan lu terlahir dengan bakat itu. Seiring lu belajar dan belajar dalam memainkan gitar, maka lu akan semakin tersadar kalau sebenarnya memainkan gitar atau berlatih bermain gitar tuh gak semudah yang lu bayangkan dan lu gak sejago yang lu bayangkan. Kepercayaan diri lu tuh mulai turun karena lu tahu bahwa skill yang lu punya itu belum ada apa-apanya. Dan ketika lu konsisten dalam belajar bermain gitar, pada akhirnya lu akan sampai di titik di mana kepercayaan diri lu akan sampai di level yang sama ketika lu baru pertama kali belajar. Dan tentunya dengan kompetensi yang memadai. Biasanya orang yang baru belajar tentang suatu hal dan memamer-mamerkan pengetahuannya seakan-akan dia tahu semuanya, itu biasanya kena yang namanya Dunning-Kruger effect. Bro, lu tau gak sih kalau lu mau kaya main saham bro. Main saham tuh untungnya 10 kali lipat bro. Lu kalau tanam sekarang lu bayangin bro, bisa dapetnya berapa bro? Berapa ratus miliar bro. Itu lu bro harus main. Oh iya, emang lu udah belajar berapa lama bro saham? Oh, gue baru nonton 3 video sih bro. Well, itu dia Dunning-Kruger effect. Terus ciri-ciri orang yang kena Dunning-Kruger effect tuh kayak gimana sih? Pertama, dia nggak bisa mengenali keahlian atau kebaikan orang lain. Yang kedua, dia tidak tahu kelemahannya dan cenderung melebih-lebihkan apa yang baru dia ketahui. Dunning-Kruger effect tuh ada kok di kehidupan kita sehari-hari. Bayangin aja ada 3 tokoh. Yang pertama adalah murid yang sebenarnya itu nggak tahu apa-apa, tapi dia sangat pede dan sangat percaya diri terhadap apa yang dia ketahui. Yang kedua ada murid pintar yang sebenarnya dia tahu banyak, tapi dia tidak memiliki kepercayaan diri.
Dan yang ketiga adalah seorang guru yang memiliki pengetahuan banyak dan dia percaya diri terhadap pengetahuan yang dia miliki. Murid yang nggak tahu apa-apa tapi percaya diri ini adalah seperti step pertama di Dunning-Kruger Effect ketika lu baru belajar sesuatu hal. Si murid yang pintar ini seperti step kedua di dalam Dunning-Kruger Effect, di mana lu tuh udah mulai belajar dan lu merasa bahwa lu tuh belum tahu apa-apa. Dan si guru ini adalah seperti step ketiga di dalam Dunning-Kruger Effect, di mana lu memiliki kepercayaan diri seperti di step pertama tapi dengan kompetensi yang lu miliki. Tapi gue enggak lah, gue mah orangnya enggak sombong. Banyak orang yang mengalami Dunning-Kruger Effect ini, dan mungkin salah satunya tuh kalian. Kalian merasa enggak, tapi coba tanyakan ke teman kalian dari deskripsi gue, kira-kira itu kalian atau bukan. Well, gue nggak bilang kalau lu tuh nggak boleh percaya diri, tapi ingat, kepercayaan diri juga harus didukung oleh kompetensi, sehingga nggak tong kosong nyaring bunyinya ya kan. Well, di dunia kerja juga lu harus hati-hati dengan yang namanya Dunning-Kruger Effect ini. Kalau lu misalnya mau meng-hire orang, selalu cari rekam jejaknya dan jangan tanya gitu aja ke orangnya langsung apa kelebihannya, apa kompetensinya. Bisa jadi dia tuh sedang terkena Dunning-Kruger Effect ya kan? So gimana dong caranya gua terhindar dari yang namanya Dunning-Kruger Effect ini? Yang pertama, lu harus fokus mempelajari satu hal. Jangan langsung pelajari banyak hal di waktu yang sama. Fokus dulu terhadap satu. Ketika lu udah memilih satu hal yang pengen lu fokuskan, jangan berhenti di step pertama ketika lu merasa lu udah bisa. Terus belajar dan konsisten sehingga lu bisa sampai ke tahap akhir Dunning-Kruger Effect. Yang kedua, jangan cepat menyerah. Ini sebenarnya nyambung juga sama poin nomor 1. Lu harus konsisten sampai lu tuh bisa menjadi master di bidang itu. Lu harus bisa percaya diri dengan kompetensi yang juga mendukung dan memadai. Yang ketiga, minta kritik dari orang lain. Nah, terkadang tuh kita terlalu yakin dengan kemampuan diri kita sendiri dan merasa kita paling hebat. Kita sudah menguasai bidang tersebut. Jangan berpuas diri dulu. Lu harus minta kritik atau saran dari teman-teman lu, sehingga lu nggak jatuh ke dalam Dunning-Kruger Effect. Well, itu aja video hari ini tentang Dunning-Kruger Effect. Gue pengen tahu kira-kira lu tuh masuk gak sih ke dalam kategori Dunning-Kruger Effect ini? Atau ada gak sih temen lu yang juga pernah kena Dunning-Kruger Effect ini? Kalau ada cerita-cerita menarik tentang Dunning-Kruger Effect, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalau ada saran atau masukan untuk video berikutnya, bisa juga ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau gua abis upload video. Thank you so much for watching, see you in the next video, and don't forget to live an amazing life. Well, congratulations yang udah nonton sampai sini. Ini adalah hashtag nonton sampai habis. Well, seperti biasa, gue bakal kasih lu teaser untuk video gue berikutnya. Nah, di video gue berikutnya, gue bakal bahas apakah bakat atau kerja keras yang lebih menentukan kesuksesan jalan hidup lu. Kalau lu mau tahu jawabannya, jangan lupa nonton video gue berikutnya. Well, thank you so much for watching, and shh, ini rahasia.